memang Persija Jakarta jauh lebih produktif untuk sementara ini. Kasih yang terbaik buat kita, support kita. Yeah, contract probably he will stay. Some all the rumors, I cannot say anything. Halo bobotos alam dunia dimanapun kalian berada. Saat banyak mata hanya terpaku pada papan klasemen, ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian, bahwa di pekan akhir paruh pertama musim ini, ada satu laga yang tak sekedar soal angka, tak cuma tentang posisi, tapi tentang nyali, harga diri, mental, dan siapa yang benar-benar siap melangkah lebih jauh. GBLA 11 Januari 2026, Persib Bandung dan Persija Jakarta, dua nama besar, dua jalan yang berbeda, satu tujuan yang sama. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam, buat bobotos alam dunia serta The Jackmania, tulis di kolom komentar, menurut kalian, laga ini milik siapa? Jangan kemana-mana, karena One Sport akan membedah semuanya di sini. Mari kita kupas bersama-sama. Backup, berikan saja kepada David. Oh, suka dipercaya, pemirsa. Oh, pemain ini memang selalu mencetak. El Clasico Asia selalu punya tempat khusus di sepak bola Indonesia. Setiap kali Persib Bandung dan Persija Jakarta bertemu, liga seakan-akan berhenti sejenak. Ini bukan laga biasa, bukan pertandingan mingguan yang begitu saja lewat. Ini duel yang membawa sejarah, gengsi, dan luka lama. Di GBLA nanti, atmosfer tidak hanya panas, tapi menekan. Setiap sentuhan bola punya makna. Setiap keputusan wasit bisa jadi bahan perdebatan berhari-hari. Karena El Clasico ini bukan tentang siapa yang lebih indah bermain, tapi siapa yang lebih kuat bertahan di bawah tekanan. Menariknya, musim ini kedua tim datang dengan kekuatan yang nyaris identik. Sama-sama sudah bermain 16 laga, sama-sama mengoleksi 11 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kali kekalahan. Win rate mereka berada di kisaran 65,2%. Ini bukan kebetulan, ini tanda bahwa Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah dua tim paling konsisten sejauh ini. Selisih tipis di klasemen membuat laga ini seperti partai catur. Satu langkah salah, satu keputusan tergesa, bisa berujung kehilangan momentum besar. Ada satu fakta yang membuat GBLA terasa semakin angker. Persib Bandung musim ini belum pernah kalah saat bermain di kandang. Datang sebagai tuan rumah, Persib selalu menang 100%. Tidak peduli lawannya siapa, tekanan tribun, ritme permainan, dan kepercayaan diri seakan-akan menyatu. Tapi justru disinilah ujiannya. Rekor sempurna ini kini berdiri di hadapan rival terbesar. Pertanyaannya bukan lagi soal taktik, tapi soal mental. Apakah Persib Bandung mampu menjaga kesempurnaan di laga paling emosional musim ini? Mari kita lihat. Tidak ada beda, saya pikir match ini selalu spesial. Ini bukan match untuk klasemen, ini match untuk pride, untuk rivalitas, untuk kota ini, dan untuk mereka juga untuk harga diri. Tapi kalau kita lihat klasemennya, oke juga sangat penting sekarang. Kita sangat dekat. Dan match ini bukan. Jika kita tarik ke belakang, 5 musim terakhir menunjukkan satu hal, tidak ada dominasi mutlak. Persib Bandung dan Persija Jakarta saling mengalahkan, saling menahan, dan seringkali berpisah tanpa pemenang. Bahkan sepanjang sejarah, jumlah kemenangan keduanya nyaris seimbang. Inilah rivalitas sejati, tidak ada yang benar-benar unggul, tidak ada yang benar-benar inferior. Setiap pertemuan selalu membuka lembaran baru. Dan laga di GBLA nanti, ini berpotensi menjadi salah satu bab paling menentukan. Musim ini, Persib Bandung bukan hanya kuat di dalam negeri. Di Asia, mereka tampil meyakinkan. Lolos di fase grup dan bahkan finish di puncak klasemen, ini bukan sekedar prestasi. Ini pernyataan besar bahwa Persib Bandung kini bukan lagi tim yang hanya kuat bicara soal nama. Mereka kuat secara mental dan struktur. Namun menariknya, fokus Persib tidak terpecah. Di Liga tetap jadi target utama. Posisi 3 besar membuka peluang besar untuk satu ambisi besar, hat-trick juara. Asia penting, tapi mahkota domestik tetap tak tergantikan. Tak hanya itu, Persib Bandung bertekad mengambil 3 poin di GBLA nanti. Persib Bandung mengeluarkan pemain-pemain kuncinya seperti William Barros hadir sebagai pemecah kebuntuan. Ramon Tangkui selalu muncul di momen-momen krusial. Berwinho membawa agresivitas yang membawa lini belakang lawan tak pernah nyaman. Tom Haye, pengatur ritme sang profesor, menghubungkan lini ke lini. Eliano konsisten menjaga keseimbangan dan Mark Locke sebagai pemimpin menjadi denyut nadi permainan.
Persib Bandung bukan tim satu bintang, mereka adalah sistem yang hidup. Tak hanya itu, Persija Jakarta datang ke GBLA bukan untuk bertahan. Maxwell menjadi ancaman nyata di lini depan. Alano membawa kreativitas dan keberanian, ditopang pemain-pemain bermental baja. Persija tahu satu hal, menang di Bandung bukan soal poin, tapi pesan keras ke seluruh liga. Ini tentang membuktikan bahwa mereka sangat siap merebut tahta, bukan sekedar mengikuti arus. Di pinggir lapangan, pertarungan tak kalah sengit. Bojan Hodak dengan pendekatan disiplin dan rapi, Sauja dengan transisi cepat dan keberanian mengambil resiko. Di laga seperti ini, satu pergantian pemain, satu perubahan skema bisa mengubah arah pertandingan. Ini bukan hanya duel pemain, tapi duel pemikiran bagi sosok pelatih. Persib Bandung juga menghadapi isu penting. Federico Barba, kunci lini belakang, berpotensi tidak tampil. Padahal statistiknya jelas, saat Barba bermain, Persib sering mencatatkan clean sheet, baik kandang maupun tandang. Absennya Barba bukan cuma soal kehilangan pemain, tapi soal bagaimana Persib Bandung merespon krisis. Disinilah kedalaman skuad dan karakter juara diuji. Menang atau kalah di laga ini akan berbicara banyak. Kemenangan adalah suntikan kepercayaan diri. Kekalahan adalah tekanan bagi kedua tim. Laga ini adalah cerminan mental juara. Namun satu hal yang pasti, cerita mereka belum selesai karena Persib Bandung dan Persija akan kembali bertemu di Jakarta di akhir musim saat gelar juara benar-benar dipertaruhkan. Dan di atas Persib Bandung ada Persija Jakarta yang sebelumnya meraih kemenangan atas Persijap Jepara dengan skor 2-0. Dan memang poin antara Persija dengan Persib Bandung adalah sama, yaitu 35 poin. Namun karena kedua tim ini belum bertemu, artinya head to head tidak bisa dihitung. Namun yang dihitung untuk sementara ini adalah dari segi selisih gol. Dan dari segi selisih gol memang Persija Jakarta jauh lebih produktif untuk sementara ini daripada Persib Bandung. Dan selisih poin antara Persib dengan Borneo FC adalah 2 poin. Dan next match dari Persib Bandung adalah pertandingan melawan rival Persija Jakarta yang nanti akan dimainkan pada tanggal 11 Januari. Inilah pertandingan yang ditunggu-tunggu, bahkan mulai hari ini sudah begitu ramai sosial media ya, dengan segala bentuk cywar. Ya boleh saja cywar, asalkan cywar yang tertib dan juga tidak istilahnya menghina atau menghujat satu sama lainnya. Jadi, menurut Bobotoh Salam Dunia dan The Jackmania, siapa nih yang akan keluar dengan kepala yang tegak di Stadion GBLA? Apakah benteng Persib tetap berdiri atau Persija mencuri sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya, karena Warning Sport akan terus mengawal cerita panas ini sampai akhir musim. Hatur nuhun, Bobotoh Salam Dunia serta The Jackmania sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di laga penuh gengsi ini.